oleh laki-laki dia, perempuan dia, dalam keadaan beriman mereka kepada Allah, maka Allah pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang layak, kehidupan yang baik, sedikit merasa cukup, banyak merasa lengkap. Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita melakukan ibadah kepada Allah. Tapi kadangkala ada orang mengatakan dia masih menganggap sekecil apapun ibadah yang dia lakukan, dia masih menganggap itu kan ibadah yang kecil, biasa-biasa saja. Masih menganggap renteng ibadah yang kecil itu. Dan begitu pula ketika orang melakukan ibadah yang besar, dia masih mengatakan itu kan ibadah tu melacok awak kelajuan, latio hari, masih menganggap remeh. Kadang-kala Bapak Ibu, kita kan tak tahu sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, semuanya itu pasti ada imbalannya dan balasannya di hadapan Tuhan kita. Jadi awak kadang-kadang menganggap remeh solat, ibadah yang kecil itu. Dan ada juga orang mengatakan dosa yang kecil yang dia lakukan itu, dia masih menganggap enteng dosa yang kecil itu, Bapak Ibu. Itu kan biasa-biasa saja. Memakan yang haram sana seketek-seketek itu kan tidak jadi masalah gitu loh. Kok ambil mana yang ketek itu kan tidak jadi problematika itu dalam kehidupannya. Tidak akan merasakan dirinya sebuah kegelisahan. Dan masih menganggap juga orang mengatakan dosa yang besar itu, dia masih mengatakan anggap enteng saja dosa itu. Padahal dari dosa yang kecil itu akan menjadi dosa besar. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal inilah kita selalu mengintrospeksi diri, merenung, berpikir dan berbuat untuk kehidupan akhirat. 3 orang yang lalai dalam menjalani hidup ini. Yang pertama, orang yang lalai dalam menjalani kehidupan itu, dia masih menganggap umurnya masih panjang. Nyo masih menganggap hidupku masih lama, Pak. Nyo masih menganggap kekuatan dalam tubuhnya kok masih abadi. Nyo masih menganggap darah yang mengalir dalam tubuhnya akan lancar selamanya. Ikut dan tertipu kita hari ini. Kita terjebak dengan sebuah persoalan kehidupan yang pendek ini. Padahal batas usia, batas kemampuan untuk berpikir, batas kemampuan untuk bekerja, batas kemampuan fisik kita untuk melakukan segala bentuk pekerjaan dunia dan akhirat itu ada masa finishnya. Ya, Bu? Oh, Bu? Ibu di belakang, ya tuh. Ada masa finishnya, Pak. Ada masa berakhirnya untuk meninggalkan apa yang kita lakukan hari ini. Maka orang-orang yang cerdas itu, orang yang selalu berpikir, nangka dibawa untuk mati. Apa bekal yang akan kita bawa untuk menghadap Tuhan kita? Apa persiapan yang harus kita siapkan ke orang-orang yang cerdas itu? Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Semakin jauh manusia meninggalkan hari, bulan, tahun kelahirannya, maka dia semakin dekat dengan hari, bulan, tahun kematiannya. Itu pasti itu. Ibu yang dimuliakan oleh Allah.
Maka orang-orang yang selalu berpikir dan berbuat untuk kehidupan hari akhiratnya, dia selalu bergegas dan bersiap. Ada gairahnya untuk melakukan segala ibadah. Pernahkah kita, Bapak Ibu, menghitung-hitung ibadah yang kita lakukan? Selama ini kita pernah menghitung ibadah bacaan Al-Quran kita. Lah barakali awak menamatkan Al-Quran. Sudah barakali kita membaca Al-Quran. Gini Pak Ibu. Dan sudah berapa banyak kita mengeluarkan harta kita untuk bersedekah di jalan Allah. Dan sudah berapa banyak pula kita menolong saudara kita, berbagi. Lah barakali pula kita melakukan ibadah tahajud. Dan ini orang-orang yang cerdas itu dia selalu berpikir, menghitung-hitung. Pak, awak yang awak hitung itu kan piti keluar, piti masuk saja. Ya Pak? Dalam hari ini ku berapa piti masuk? Dalam 1 bulan ku berapa piti keluar? Kalau gajinya sampai juta, uang pengeluaran 5 juta, berarti kan tekor 1 juta tuh. Nah, lain pernahkah kita menghitung-hitung ibadah yang kita lakukan ini? Sudah sampai di manakah kualitas ibadah kita? Sudah sampai di manakah bacaan solat kita? Sudah sampai di manakah bacaan Al-Quran kita? Pernahkah kita menghitung-hitungnya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan untuk kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah, isap-isaplah, tanya-tanyailah dirimu sebelum kamu ditanyai. Hitung-hitunglah ibadahmu sebelum kamu nanti akan ditanyai tentang ibadahmu. Hitung-hitunglah umurmu, sudah berapa tahun umurmu hari ini sebelum nanti kamu akan ditanya tentang umurmu. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Disangko naneh di tengah ladang. Kiranya urek si jawi-jawi. Disangko paneh sampai patang. Kiranya hujan di tengah hari. Maksudnya tuh, Bu. Maksudnya tuh. Disangko hidupku sampai sore, ternyata tidak. Jam 2 balik siang lah tagak bendera hitam di halaman rumah. Siapa meninggal tu apa langkah batang tu yang acuk-acuk pergi berjemaah dengan ambo tu. Batang masih sama pergi ke pasar ju ambo, masih berjalan ju ambo jam 2 balik siang lailang saja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tabuh di gua tiga-tiga, badan baganju balik pulang ke tempat asal mula jadi. Kasuri tanah nan sabingkah. Badarullah air pemandian, badasi bunyi cabik kapan. Dikocong di kabik 5 langkuk si tanggi air bunga. Lah selesai badanku dikapankan, lalu diarak badanku ke surau atau ke masjid. Dilataan di muka, mai riang solat sampai takbir. Lah selesai badanku disolatkan sampai takbir, dibawalah badanku ke padang pakaburan untuk dimasukkan ke dalam kubur. Lah selesai badanku dimasukkan ke dalam kubur, dikalang tanah nan 3, kapalo ciek, pinggang ciek, kaki ciek, dibatih papan nan sahalai. Ya Pak? Allah selesai badanku dibatih papan nan sahalai, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, badarullah tanah penimbunan. Lah dimasukkan tanah ke dalam kubur, orang-orang yang dicintai, orang-orang yang disayangi, orang-orang yang dirindukan datang, yang jauh pulang, yang dari rantau menyaksikan teman saudaranya yang dicintai selama ini. Allah selesai badarun tanah penimbunan, menyalo si pudiang hitam. Pak Ibu. Itu ditumpahlah air apa namanya kok? Pak. Air mawar. Bunga apa itu Pak? Bu. Bunga mawar. Ditumpahlah di atas. Sampai pada pakaburan tadi. Bunga mawar, air mawar. Orang-orang yang dicintai. Orang-orang yang dirindukan. Si pudiang hitam lah menyalo di atasnya. Menyalo. Kubur tak timbun, doa dibaca, orang pulang ke mangawak lain.
Kok hebat bana awak dulu di atas dunia? Kok tinggi bana pangkek? Kok terkenal bana awak tokoh awak? Kemang awak lah. Paling lama 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan sampai 10 bulan. Orang masih tak kenal ya awak. Sudah tu orang lalu lupa ya awak. Tak tahu orang ya awak lain. Orang sudah sibuk dengan kebutuhan pribadinya. Orang sudah sibuk dengan kebutuhan keluarganya. Orang sudah sibuk dengan kebutuhan perutnya. Orang sudah sibuk dengan kampanyenya. Awak mengalai. Terputus sudah, berakhir sudah. Apa yang kita lakukan di atas dunia. Kalau tadinya mencalek, tak jadi mencalek lagi, terputus. Kalau tadinya melakukan ibadah haji, tak jadi. Tapi otomatis niat ibadah hajinya disampaikan oleh Allah. Ternyata berakhir semua kegiatan, semua kehidupan kita di dunia. Kain sampiang dibawa mandi, kain kapan dibawa mati. Harta benda dibagi-bagi, amal ibadah yang kita kerjakan ketika hidup di dunia itu, itulah yang akan menyelamatkan kita. Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka kata Allah di dalam surah An-Nahl itu, coba nanti Bapak Ibu buka. Allazina tawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikumul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang ketika diwafatkan oleh Allah dalam keadaan baik, lalu para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum. Masuklah kamu ke dalam surgaku. Dengan apa? Dengan amal-amal terbaik kita yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia dulu. Itu Bu. Oh. Rumah gadang, ruangan lapang, permadani luas terkambang, kemana pergi dengan pesawat terbang, makan dengan udang rendang sama empek-empek Palembang, anak centang perenang, suami mata keranjang, istri mata uang. Tapi keluarga tidak ada satupun yang sembahyang. Hidup mati bergantung tiang. Kau bayangkan Pak Ibu. Seluruh fasilitas kehidupan di dunia langkok sadolahnya. Ada, anda minta dapat. Tapi hidup tidak pernah merasa sebuah kebahagiaan. Maka orang-orang yang beruntung itu, yang ketika Allah beri dia umur, panjang umurnya, lalu digunakan dalam taat, digunakan dalam bentuk patuh kepada Tuhannya untuk melakukan amal soleh. Inilah orang-orang yang baik itu Pak Ibu. Orang-orang yang selalu mempergunakan waktu dalam menjalani kehidupan ini. Maka orang-orang sufi itu mengatakan, dia akan berpikir, saya ini dari mana sih? Lalu apa saja yang saya lakukan ketika saya hidup di atas dunia? Setelah itu saya ini mau ke mana? Ilahi Rabbi anta maksudi waridaka maklubi. Ya Allah, engkaulah yang aku tuju dan ridhomu yang kudambakan. Tujuan kita apa? Allah SWT. Maka orang-orang yang berpikir, orang-orang yang merenung, dia selalu berbuat untuk kehidupan hari akhirat. Dan dia selalu mempersiapkan dirinya, amal-amal terbaiknya sebelum dia akan menghadap Tuhannya. Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Layang-layang tabang malayang, enggok-enggok di kayu jati. Sungguh pun elok orang sembahyang, mukanya putih, hatinya suci. Aku yang harus diberasihan. Pak Ibu, saking berasihnya awak untuk menghadap Tuhan, semua kekotoran lahir dan batin kita singkirkan. Menjalang bau dua itu apa Ibu? Ada yang buang angin, ada yang buang air besar,
Itu tangan awak ku apa ibu? Tangan kiri ku yang mengincah wak tadi itu setelah dibasuh, ternyata ketika sedang sholat tangan awak tadi ku mengincah awak keluar tadi itu, mak uniang tu, yang mak hitam tadi itu. Ternyata masih babaun jo lagi. Ya, Bu. Dia saking berhasilnya untuk menghadap Tuhan, tangan dan baun tadi itu diberasihan, kapan perlu pakai sabun. Itu dia saking hebatnya ibadah tadi itu. Segala baun-baun yang merasa mengganggu dalam tubuh awak, diberasihan jo sabun. Ternyata masih babaunnya seketik. Hilang rasa khusyuk tadi. Bau dua saja kita lah diajar cara berwuduk yang sebenarnya. Cara berwuduk yang khusyuk diajarkan. Iko yang acuk dia awak kan salat khusyuk. Lai pernah awak tanya, wuduk kita khusyuk. Itu dari tangan kiri tadi itu yang mengincah mak uniang mak hitam tadi itu, diberasihin tuh di sabun. Kadang-kadang dia awak enggak sepele, lah babaun saya. Babaun tangan nomor punya. Itu lah hilang rasa khusyuk. Itu baru bau dua tuh, Bu. Bau dua baru tuh di situlah letaknya kualitas ibadah solat yang kita lakukan tadi itu. Itu dampak dari ibadah solat tadi. Teraplikasi dalam kehidupan kita. Jadi beriman iya, bahwa iman, al-imanu untuk minubillah. Orang beriman itu bukan hanya sekedar diucapkan dengan lidah, ditancapkan dalam hati, lalu dilaksanakan dalam bentuk taat, sujud, rukuk menghadap Tuhan. Tidak itu saya. Tapi bagaimana meyakini apa yang terjadi di atas dunia hari ini? Di samping dia beriman, berilmu juga. Tuh Pak Ibu. Jadi segala ibadah tadi itu ada ilmunya. Kalau tidak berilmu melakukan ibadah kacau. Diagihkan pemimpin kepada orang tidak berilmu kacau. Amburadur. Iku tidak bidangnya kerajaannya. Akhirnya balik. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beriman juga, berilmu iya, beramal. Apalagi jangan ditanya. Tiga yang harus kita miliki ketika awak diagi umur yang panjang oleh Allah. Beriman iya, berilmu iya, beramal juga. Tiga yang harus kita miliki Pak Ibu. Ibu-ibu kan lah kajian subuh tiap hari ni, ya Pak? Ya Pak? Tiap hari apa? Kajian subuh. Hari Minggu pagi. Kan luar biasa. Makin hebat ibu-ibu. Semakin banyak kita mendengar, semakin hebat Pak. Apalagi yang akan mengisi kajian-kajian keagamaan bermacam-macam ustaznya. Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, orang yang lalai dalam menjalani kehidupan itu, dia tidak merasa sedih dan menyesal, menangis ketika melakukan sebuah kesalahan. Gadang saya hatinya, Bu. Gembira saya perasaannya. Maka orang sufi mengatakan ketika dia sujud kepada Allah, satu tetes air mata yang jatuh ke tempat sujudnya itu adalah air mata yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menangisnya meminta ke Tuhannya. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Dosa ayah bundaku, dosa ibu bapakku, dosa karib kerabatku, dosa orang-orang yang kucintai, ampuni dosanya ya Allah. Ketika orang tua aku masih hidup, ya Allah, berikan dia umur yang panjang lalu digunakan dalam taat, ya Allah. Berkahkan kehidupannya, mudahkan rezekinya. Ketika dia sudah meninggal, ya Allah, orang tuaku, ampuni segala dosa-dosanya, terima segala amal ibadahnya, lapangkan pintu-pintu kuburnya, dan kumpulkan kami, ya Allah, bersama ayah bunda kami, ibu bapak kami, orang-orang yang kami rindukan, orang-orang yang kami cintai, di taman-taman surgamu, ya Allah. Baik itu yang berdoa ke Tuhan. Iko seolah-olah hidup ko miliknya saya berdua. Tak ada rasanya.
Maka dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat sebelah itu Pak, ayat sebelah itu. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami telah menyaksikan dengan mata kepala kami. Kami telah melihat. Tidak tak kau di kami ya Allah. Memang betul apa yang disampaikan oleh para mubalik, para ustaz dulu yang berdasarkan kepada Al-Quran. Dulu kami masih menganggap sepele. Dulu kami masih menganggap remeh. Antah iyo, antah indah. Apakah dulu kami masih menganggap itu cerita situnya. Sekarang ya Allah, kami telah menyaksikan dengan mata kepala kami. Tidak tak kau kami ya Allah. Baliklah kami kata dunia balik. Kami ingin melakukan amal soleh, kami ingin ke masjid, kami ingin baca Quran, kami ingin berbagi, kami ingin berbuat baik kepada saudara kami. Ayolah ibu. Nah, dulu awak masih menganggapnya remeh. Apa yang disampaikan tak masih ada, awak tak percaya. Lah dibuktian. Balian kami kata dunia balik, kami ingin melakukan amal. 5 menit ya Allah. Kami ingin melakukan amal terbaik. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata ketika kita diagihkan oleh Allah umur yang panjang hari ini. Lalu ketikanya menangis dalam menjalani hidup ini. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Hidup dalam taat, mati dalam beriman. Dia selalu akan berbuat bagaimana dia berguna bagi orang lain. Terbaik dia bagi orang lain. Ini yang kedua. Dia masih tidak mau menyesali hidup ini. Kalau di dunia, kalau kita bersalah, bisalah awak untuk minta maaf. Ketika awak minta maaf, berjabatan tangan dengan saudara-saudara kita, sebelum kita berpisah, maka dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Itu di dunia tu. Makanya ketika awak menjalang kematian tu, Bu, ya kan? Orang-orang yang dicintai kan datang. Sebelum awak akan dirangkaikan ke kuburan, ke makam tanpa kuburan, tempat penginapan terakhir kita. Yang disampaikan oleh ustaz itu, Bu. Bapak Ibu sidang taziah yang melayat pada siang ini bagi saudara kita almarhum ini yang melakukan kesalahan ketika beliau hidup, tolong dimaafkan beliau. Pak Ibu, boleh dimaafkan tu lai. Nah itu Pak. Dah tu nang kedua, kok ada beliau kok selama beliau hidup, kok bautangnya banyak atau saketek, tertulis atau tidak tertulis, nampak atau tidak nampak, tolong hubungi ahli warisnya. Supaya jangan menjadi beban nanti ketika beliau akan menghadap Tuhan. Iya tak Bu? Iya. Hutang tu jangan murah sewa hutang Pak Ibu. Nan ketiga, kok ada almarhum ini ya melakukan ya kesalahan sedikit atau banyak tadi itu, tolong beliau kok didoakan untuk bisa selamat untuk menghadap Tuhannya. Didoakanlah beliau kok. Jadi itu guna tadi itu tuh. Pertama untuk mendoakan almarhum tadi. Yang kedua untuk mengingat apa saja yang beliau lakukan ketika beliau hidup, dimaafkan beliau supaya beliau kok akan menghadap Tuhan berasiah. Al-Islamu nazif, patanan napu nazif. Islam itu adalah agama yang Islam itu bersih. Maka bersihkanlah diri kalian untuk sebelum kalian menghadap Tuhan kalian. Itu yang sangat sesali Pak Ibu. Jadi ketika menghadap Tuhan, segala bentuk dosa, walaupun dosa itu tidak nampak, andaikan Allah nampakkan bentuk dosa itu, siapa yang melakukan dosa, pelaku dosa, dinampakkan di Tuhan, kok dosanya sekadang gunung Uhud. Siapa yang melakukan kebaikan, siapa yang sholat subuh di masjid, dapat satu ameh, berapa ameh ini Pak? Ini celian bentuk amal itu. Siapa yang melakukan sholat zuhur, dapat 2 ameh.
Siapa yang melakukan sholat asar dapat emas 3 emas. Siapa yang melakukan sholat maghrib dapat emas 4. Sampai amir. Siapa yang melakukan sholat isya dapat amir 5 amir. Kalau model itu berarti orang ramai di Bonabok. Ya, Bu? Berarti orang ramai. Siapa yang melakukan sholat subuh berturut-turut selama 7 hari dapat baris sagaruang, ladu 5 kilo, minyak 10 kilo, gula 30 kilo. Kira-kira rami nak dalam tiba. Alhamdulillah di situ rami, luar biasa. Itu hebatnya. Itu hebatnya Pak Ibu. Jadi ini selalu menyesal. Di sebelumnya berbuat tu, dia fikir dulu. Itulah orang-orang yang beruntung, yang tidak pernah lalai dalam menjalani kehidupan di dunia. Yang terakhir adalah orang yang tidak lalai dalam menjalani hidup itu, dia menganggap sepele dosa yang kecil dan menganggap ringan dosa yang besar. Ni orang yang berbuat dosa sambil ketawa, Pak Ibu. Allah tertangkuk tu. Masih galak ya di depan televisi lain. Begitu mudahnya untuk masih tak malunya membuat dosa gitu. Terang-terangan di depan Tuhan. Nabi Muhammad sajanya telah dijamin oleh Allah surga tu. Tu mangayanya solat lain. Takut nanti umatnya, sedangkan Nabi saja tak solat tuan. Balong apa bagi umatnya solat. Takut nanti. Itu makanya Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, anak kecil Nabi, ya Jibril, jelaskanlah kepada aku, tolong jalan kamu, apa hakku nanti di hadapan Tuhanku. Berituna Nabi ya. Tak ada satu dosa yang dilakukan oleh Nabi. Jalanlah kamu, apa hak kamu nanti di hadapan Tuhanku. Dengan suara yang lemah, anak kecil malaikat Jibril, wahai Rasulullah, tahukah engkau hak engkau nanti di hadapan Tuhanmu adalah seluruh para malaikat yang berada di surga, pintu-pintu surga terbuka lebar untuk menunggu kehadiranmu. Kalau itu ketika Nabi Muhammad meninggal, asal yang dipikirkan oleh Nabi Pak Ibu, umatnya, tidak bininya dah, tidak anaknya dah. Yang dipikirkan oleh Nabi itu adalah umatnya. Awak besok kalau meninggal, siapa awak fikir? Ibu, siapa yang terfikir awak nanti kalau sakaratul maut dah? Anak awak, suami awak, isteri awak, harta awak, rumah gadang awak, amin dan sekadang tungku awak tu. Ini kata bayang itu tu. Ketika 5 detik menjelang ajal kematian kita, tu Pak Ibu yang muliakan ini Allah. Ternyata dari semua yang kita lakukan di atas dunia hari ini, ternyata pintu dosa itu banyak. Allah Jalla wa ayat Al-Quran menyatakan surah Al-Hujurat itu, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsir. Di awal dah tahu artinya, hai orang-orang yang beriman, jangan mengunjiang je lai. Berhentilah lai. Iku alun sampai di pintu saji Bu. Pintu rumah, alun tak buka berkendah lai. Pas keluar saji itu, tadi ayatku mengatakan jangan mengunjing, jangan mengumpat. Dia tak tahu artinya. Sepanjang jalan orang sini kecil aja. Aku harus tahu arti ayat tu yang dibaca. Awak di ustaz kau membaca ayat, awak tak tahu artinya. Dan yang baca ayat itu artinya janganlah orang yang mengunjing saudaramu, sama kamu memakan daging saudaramu yang sudah mati. Adik tak tahu artinya. Solat rajin, puasa rajin, ya kan? Bersedekah rajin, segala rajin, salat subuh rajin, baca Quran rajin, tahajud rajin, duha rajin, alai. Mengunjiang kalau rajin. Itulah podo-podo emang. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Supaya kita jangan lalai dalam menjalani hidup ini. Pertama, gunakanlah umur yang diberikan oleh Allah. Jangan menganggap dosa yang kecil itu enteng. Dan jangan pula kita menganggap dosa yang besar itu menganggap remeh.
Yang terakhir, gunakanlah fasilitas kita hidup di dunia ini untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, barangkali itu saja kajian kita subuh ini, mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk kita. Bapak Ibu yang datang subuh ini adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah. Dijamin oleh Allah surga untuk Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua Allah kumpulkan di dalam surganya Allah. Demikian saja. Sebelum kita tutup, ada Bapak Ibu yang bertanya? Ada tanya, Bu? Enggak. Nah, baik, tutup saja. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.